kedua ada perkembangan dan jenis bank, yang ketiga ada kesehatan dan rahasia bank, yang keempat ada kredit kegiatan alokasi dana, yang kelima ada bank umum berdasarkan prinsip syariah, yang keenam ada perusahaan asuransi, yang ketujuh ada perusahaan dana pensiun, dan yang kedelapan ada kartu kredit. Yang pertama ada materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertiannya yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada bank umum atau komersial bank. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan bank ini kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada jenis-jenis bank dari segi kepemilikan. Yang pertama ada bank milik pemerintah, yang kedua ada bank milik swasta nasional, yang ketiga ada bank milik koperasi, yang keempat ada bank milik bank milik asing, yang kelima ada bank milik campuran. Kemudian ada jenis-jenis bank dilihat dari statusnya. Yang pertama ada bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Yang kedua ada bank non devisa, bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi yang hanya dilakukan dalam batas negara. Kemudian ada jenis-jenis bank dilihat dari segi menentukan harga. Yang pertama ada bank konvensional, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk simpanan maupun produksi pinjaman. Yang kedua ada bank syariah, menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua ada menyalurkan dana yang terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit lainnya. Yang ketiga ada jasa-jasa lainnya seperti transfer, inkasso, clearing, bank card, referensi bank, bank draft, cek wisata, dan jual beli surat berharga. Selanjutnya ada kegiatan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama, menghimpun dana yang terdiri dari simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kemudian yang kedua ada menyalurkan dana yang terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang ketiga ada larangan-larangan yang terdiri dari menerima simpanan giro. Yang kedua ada mengikuti clearing. Yang ketiga ada melakukan kegiatan falas. Yang keempat ada melakukan kegiatan perangsuran. Kemudian ada kegiatan bank asing. Dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kemudian ada kredit diberikan untuk bidang tertentu seperti perdagangan nasional, bidang industri dan produksi. Kemudian penanaman modal asing atau campuran kredit tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta. Yang ketiga ada jasa-jasa lainnya seperti transfer, clearing, inkasso, dan jual beli falas dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat dan kantor kas. Selanjutnya ada materi perkembangan dan jenis bank. Pengertian perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Jenis bank. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada jenis bank menurut kegiatan usaha. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR.
Yang pertama ada bank umum. Bank umum ini didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan bentuk lainnya. Kemudian memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Selanjutnya ada jenis bank menurut penciptaan uang giral terdiri dari bank primer. Bank primer ini bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Kemudian ada bank sekunder, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. Materi yang ketiga ada kesehatan dan rahasia bank. Pengertian bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kemudian, tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Kemudian ada aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, maka ditetapkan adanya tujuan rahasia bank. Dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia bank yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Bila rahasia data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank dalam usaha mewujudkan terjaminan rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank. Maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Materi yang keempat ada kredit kegiatan mengalokasi dana. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kegiatan mengalokasi dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman kredit. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Kemudian ada tujuan kredit. Yang pertama untuk mencari keuntungan, yang kedua untuk membantu usaha nasabah, yang ketiga untuk membantu pemerintah. Selanjutnya ada fungsi kredit. Yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit yang melibatkan aspek-aspek seperti karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Kesimpulan dari materi kredit kegiatan alokasi dana adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk tujuan tertentu seperti pengembangan bisnis, investasi, atau kegiatan lainnya yang memerlukan dana tambahan. Selanjutnya, materi yang kelima ada bank umum berdasarkan prinsip syariah. Pengertian perbankan syariah adalah perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Perbedaan bank konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan bank syariah yang pertama ada berinvestasi pada usaha yang halal,
Yang kedua, atas dasar bagi hasil, margin, keuntungan dan fee. Yang ketiga, besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Yang keempat, profit dan vala oriented. Yang kelima, pola hubungan kemitraan. Yang keenam, ada dewan pengawas syariah. Sedangkan bank konvensional, yang pertama, bebas nilai. Yang kedua, sistem bunga. Yang ketiga, besaran tetap. Yang keempat, profit oriented. Yang kelima, hubungan debitur kreditur. Yang keenam, tidak ada lembaga sejenis. Selanjutnya, perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Yang pertama, sistem bagi hasil terdiri dari penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Yang kedua, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Kemudian, sistem bagi hasil terdiri dari penentuan besar risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, besarnya rasio atau nisbah pada bagi hasil besar berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya ada prinsip kegiatan usaha bank syariah terdiri dari 16. Yang pertama ada hiwalah, yang kedua ada ijaroh, yang ketiga ada ijaroh wal iktina, yang keempat ada istisna, yang kelima ada kafalah, yang keenam ada mudorobah, yang ketujuh ada murobahah, yang kedelapan ada musyarakah, yang kesembilan ada qard, yang kesepuluh ada al-qard ul hasan, yang kesebelas ada al-rahn, yang kedua-belas ada salam, yang ke-13 ada sarf, yang keempat ada ujurah, yang kelima ada wadiah. Wadiah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wadiah yad amanah, yang kedua ada wadiah yad damanah. Kemudian yang ke-16 ada wakalah. Selanjutnya ada produk bank syariah, giro syariah dengan dua bentuk akad. Yang pertama ada wadiah, yang kedua ada mudorobah. Tabungan syariah yaitu deposito syariah. Kesimpulan dari materi, bank umum berdasarkan prinsip syariah beroperasi tanpa bunga dan praktik riba, serta memastikan transaksi berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan risiko bersama antara bank dan nasabahnya. Materi yang keenam, perusahaan asuransi. Asuransi secara umum adalah istilah yang sering digunakan untuk semua tindakan, cara, dan ganti rugi finansial untuk penggantian kerugian yang diterima. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Yang kedua ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan bertujuan untuk membantu para orang tua mempersiapkan masa depan pendidikan anaknya kelak. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada kendaraan mereka. Yang keempat, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk membantu mengatasi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada resiko. Resiko dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan objeknya, risiko digolongkan dalam 3 golongan. Yang pertama, ada resiko pribadi atau perorangan. Yang kedua, ada resiko harta kekayaan. Yang ketiga, ada resiko tanggung jawab. Selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan asuransi. Yang pertama, ada biaya premi. Biaya premi yang dibayarkan bisa menjadi beban finansial bagi beberapa yang individu atau perusahaan. Yang kedua, ketidakpastian klaim. Proses klaim yang memakan waktu atau klaim yang ditolak dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis. Kelebihan dari perusahaan asuransi. Yang pertama, perlindungan finansial. Asuransi memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dari risiko finansial yang tidak terduga. Yang kedua, ketentuan khusus, yaitu polis asuransi dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau perusahaan untuk memberikan perlindungan yang sesuai. Kesimpulan dari materi perusahaan asuransi adalah untuk memberikan penggantian kepada pertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Materi yang ketujuh, perusahaan dana pensiun.
Perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasuk atau memenuhi janji manfaat pensiun. Selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya, ada fungsi perusahaan dana pensiun. Fungsi perusahaan dana pensiun bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Yang kedua, bagi karyawan. Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Kemudian, bagi penyelenggara program. Yang pertama, ada penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Selanjutnya, ada resiko perusahaan dana pensiun. Yang pertama, resiko mencairkan dana terdiri dari pensiun terlalu dini. Biaya hidup di masa tua bisa kurang tercukupi. Yang kedua, proses investasi bisa menjadi semakin berat. Yang ketiga, tabungan untuk keluarga jadi makin berkurang. Selanjutnya ada manfaat dana pensiun. Dana pensiun memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya, yang pertama, ada ketentuan hidup lebih baik. Yang kedua, dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seseorang menjalani hidup yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Yang kedua, ada memenuhi impian. Dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Kesimpulan dari perusahaan dana pensiun adalah entitas yang mengelola dana yang disisihkan untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan. Selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan dana pensiun. Yang pertama, ada risiko keuangan, yaitu perubahan kondisi ekonomi atau rendahnya tingkat pertumbuhan investasi bisa mengancam keberlanjutan dana pensiun. Selanjutnya ada kekurangan dari perusahaan dana pensiun. Yang pertama, ada risiko keuangan, yaitu perubahan kondisi ekonomi atau rendahnya tingkat pertumbuhan investasi bisa mengancam keberlanjutan dana pensiun. Yang kedua, ada keterbatasan kontribusi, yaitu terkadang ada batasan pada kontribusi yang dapat dibuat oleh pekerja atau perusahaan ke dalam dana pensiun. Kelebihan dari perusahaan dana pensiun. Yang pertama, ada keamanan finansial masa depan, yaitu menyediakan jaminan finansial bagi pekerja setelah pensiun, membantu dalam menjaga kesejahteraan mereka setelah berhenti bekerja. Selanjutnya ada manfaat pajak. Pajak pensiun seringkali memberikan manfaat pajak bagi kepada pekerja maupun perusahaan, membantu mengurangi beban pajak. Materi yang ke-8 ada kartu plastik atau kartu kredit. Kartu plastik adalah kartu yang terbuat dari polivinil klorida dan kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank yang bermanfaat untuk mempermudah penarikan uang tunai untuk pembayaran transaksi atas barang atau jasa, dan dapat juga untuk menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan. Selanjutnya ada fungsi kartu plastik. Yang pertama ada sumber kredit, yang kedua ada penarikan uang tunai, yang ketiga ada penjaminan cek. Jenis-jenis kartu plastik. Yang pertama ada kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan uang dalam penggunaannya. Pihak pengelola yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan baik melalui pelunasan sekaligus atau dengan angsuran. Yang kedua ada kartu prabayar. Kartu prabayar adalah kartu yang mirip dengan kartu kredit atau debit, namun tidak dapat digunakan untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM. Kartu ini harus diisi
atau top up terlebih dahulu sebelum digunakan, dan pengisian dapat dilakukan di bank atau mesin ATM. Yang ketiga ada charge card. Charge card adalah kartu kredit tanpa batasan kredit. Charge card dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa. Selanjutnya ada kekurangan dari kartu plastik. Yang pertama ada risiko utang, yaitu penggunaan berlebihan bisa menimbulkan utang yang sulit dibayar. Yang kedua ada bunga tinggi, yaitu biaya bunga bisa tinggi jika saldo tidak lunas setiap bulan. Selanjutnya ada kelebihan dari kartu plastik. Yang pertama ada kemudahan bertransaksi, yaitu memungkinkan pembayaran tanpa tunai di berbagai tempat. Yang kedua ada pengelolaan keuangan, yaitu memberikan histori transaksi yang berguna untuk mengelola keuangan. Kesimpulan dari kartu plastik ini memiliki keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya. Maka dari itu, para pemegang kartu harus selalu waspada terhadap berbagai penipuan, dan bagi bank penerbit kartu plastik harus memberikan pengamanan tambahan dan layanan customer secara 24 jam. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.